Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7212 sampai bab 7213. Ketika Inspektur Polisi mengucapkan kata-kata itu, ketiga orang di tempat kejadian menangis. Yang benar-benar hancur adalah Nishida Hiroshi dan Takaoka Shinji, karena kali ini mereka berdua duduk dalam posisi yang sangat berantakan. Dan orang yang berpura-pura hancur tentu saja Mitsui Raiku, yang selama ini berpura-pura. Demi mengesampingkan keterlibatan apapun, dia sudah lama menginstruksikan tim samurainya untuk segera melarikan diri setelah pembunuhan itu dan tidak melakukan kontak apapun dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak sempat meminta konfirmasi dari anak buahnya sendiri. Akan tetapi, menurut pendapatnya, kredibilitas Kapolres sangat tinggi, dan karena ia mengatakan orang-orang itu sudah meninggal, maka mereka sudah pasti meninggal. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi wajahnya dan menangis dengan sedih. Tersedak dengan sedih. Kakak, Shinmei. Kamu pergi begitu cepat. Aku harus membalaskan dendam kalian semua. Takaoka Zenchi menggigil ketakutan, dan buru-buru berkata, Tuan San. Mitsui, Yakuza datang paling awal, dan orang-orang kita dihalangi oleh mereka. Jadi kita sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memasuki bagian terdalam. Jadi dari sini kita dapat yakin bahwa kakak laki-lakimu dan keponakanmu pasti telah tewas di bawah anak buah Yakuza. Paru-paru Nishida Yuhiro hampir meledak karena marah. Tidak pernah menyangka bahwa ia dan Takaoka Zenchi jatuh ke jurang bersama. Di tengah perjalanan turun, bajingan ini masih bisa menendang dirinya sendiri. Pikirnya apa-apaan ini? Nishida Yuhiro menggertakkan giginya dan berkata, Takaoka Zenchi, kau tidak di sini untuk menyombongkan diri. Apa motifmu mengirim seseorang ke sini? Bukankah itu juga untuk mengambil miliaran dolar itu dan menghabiskannya secara diam-diam? Selain apakah ayah dan anak perempuan Tuan Mitsui dibunuh oleh anak buah Yakuza atau tidak, dalam hal motif saja, tidak ada perbedaan antara kau dan aku. Takaoka Zenchi buru-buru menatap Mitsui Raiku dan berkata dengan serius, Tuan Mitsui, apapun motifnya, yang harus kita lihat adalah fakta yang sudah ada bahwa orang-orangku benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menyakiti Tuan Mitsui dan putrinya. Sebaliknya, jika bukan karena orang-orangku yang datang tepat waktu dan menghalangi para pembunuh sebenarnya dari Yakuza, saya pikir para pembunuh itu sudah akan melarikan diri. Jadi, kita kurang lebih pantas mendapatkan pujian. Bahkan jika kita tidak mendapatkan pujian, kita tetap bekerja keras. Baka. Kepala polisi itu murka, lalu menghampiri dan menampar salah satu dari mereka sambil mengumpat dengan marah. Sudah kubilang panggil anak buahmu dan suruh mereka menyerah. Tapi siapa yang suruh kau menggigit anjing di sini? Takaoka Zenchi segera berkata dengan hormat, jangan khawatir, Inspektur Watanabe, saya akan menyuruh mereka semua keluar. Sambil berkata demikian, ia segera melangkah menuju pintu masuk lorong, diikuti oleh dua orang polisi khusus di belakangnya, memegang kedua tangannya, dan bersama-sama membawanya ke pintu masuk. Pada saat ini, salah satu petugas polisi khusus menempelkan pengeras suara ke mulutnya dan berkata dengan suara dingin, bicaralah. Takaoka Zenchi tidak berani menunda dan langsung berteriak ke dalam, saudara-saudara dari perkumpulan Inagawa, ini Takaoka Zenchi. Sekarang kantor polisi telah menutup tempat ini sepenuhnya, dan sewaktu-waktu dapat menyerbu masuk dan membunuh kalian semua. Kalian harus segera meletakkan senjata dan keluar dengan tangan terangkat untuk menyerah. Tak lama kemudian terdengar suara dari dalam, bos, bukannya kita tidak mau keluar, tapi di depan kita masih ada beberapa pembunuh yang tidak tahu dari mana datangnya. Mereka bersembunyi di balik bayangan. Tidak baik bagi kita untuk keluar. Begitu kata-kata itu terucap, Komandan Medan Pertempuran dari Aliansi Lapis yang menyamar sebagai perkumpulan Inagawa langsung berteriak, saudara-saudara di luar, meskipun kami tidak tahu persis asal-usul kalian, tetapi sekarang kita semua sudah dikepung, jangan melawan lagi. Mengapa kalian tidak menyerah saja dulu, baru kami akan maju lagi. Bagaimana menurut kalian? Begitu orang-orang dari Aliansi Lapis mendengar ini, mereka dapat mendengar bahwa itu adalah suara bos. Dan mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka benar-benar terlalu pasif hari ini,
dan sudah merupakan usaha yang sia-sia untuk berpikir untuk melarikan diri dalam situasi ini, jadi untuk bertahan hidup, tampaknya mereka hanya bisa menyerahkan diri kepada polisi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jadi, salah satu dari mereka membuka mulutnya dan berteriak, "Ih, saudara-saudara dari klub Inagawa, benar? Kami sekarang akan keluar untuk menyerahkan diri ke polisi. Kalian tidak boleh menembak dari belakang." Pemimpin kelompok Inagawa berkata dengan tidak sabar, "Jam berapa sekarang? Siapa yang masih tega menembaki kalian dengan senjata hitam? Kalian cepatlah keluar." Beberapa pembunuh aliansi lapis yang selamat akhirnya menghela napas lega dan menurunkan senjata mereka, mengangkat tangan di atas kepala saat mereka berjalan keluar dengan hati-hati. Begitu beberapa orang itu keluar, mereka langsung dikuasai oleh polisi khusus yang mengerumuni mereka. Setelah itu, pemimpin perkumpulan Inagawa di tempat kejadian berkata, "Pak polisi, kami juga siap keluar dan menyerah. Tapi kami harus memastikan bahwa bajingan-bajingan dari kelompok Yamaguchi Gumi itu tidak menembaki kami dari belakang." Nishida Yuhiro juga datang ke pintu masuk saat ini dan berteriak, "Ih, saudara-saudara Yakuza, ini Nishida Yuhiro, kalian juga harus meletakkan senjata dan menyerah. Jangan melawan." Yamaguchi Gumi adalah yang paling menderita. Mereka tidak sabar untuk segera ditangkap polisi. Jadi mereka langsung berteriak, "Jangan khawatir bos, kami tidak akan menembak." Baru pada saat itulah orang-orang kelompok Inagawa dapat bernapas lega, dan kerumunan itu melemparkan senjata mereka ke tanah dan mulai berjalan keluar. Ketua aliansi Grand Stone juga bergabung dengan masyarakat Inagawa dan ditangkap polisi secara berkelompok. Kemudian datanglah anggota Yakuza. Para anggota Yakuza yang sempat trauma psikis akibat pukulan-pukulan itu, satu persatu keluar sambil menangis. Mereka juga dianggap sebagai gangster tua yang telah berada di hutan selama bertahun-tahun. Tetapi pengalaman hari ini telah jauh melampaui kapasitas mental mereka, dan pada saat ini, masing-masing dari mereka telah benar-benar pingsan. Ketika kelompok Yamaguchi semuanya diikat, Mitsui Yoshitaka akhirnya menghela napas panjang. Dia hendak berbicara dengan Ye Chen, ketika dia melihat Ye Chen membuka pintu ruang ganti asli, dan menyalakan lampu ruang ganti dengan tangan. Ye Chen lalu berkata kepada beberapa orang, kalian masuklah dulu, Ninja Iga akan terus berjaga di luar." Mitsui Ryotakashi, Tawana dan Trevor, serta Fei Kexin kemudian semua mengikuti masuk ke ruang ganti. Ye Chen berkata kepada Mitsui Liang Xiao, "Kirim pesan ke kepala polisi di luar, katakan padanya bahwa bahaya di dalam sudah teratasi. Katakan padanya untuk mengirim orang ke dalam untuk membuang mayat-mayat, tapi jangan kirim personel bersenjata untuk menghindari kecelakaan, dan juga mayat-mayat itu tidak boleh dibawa keluar secara langsung. Yang terbaik adalah membawa cukup bungkusan mayat untuk menampungnya." Mitsui Ryotaka bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, saudaraku yang sialan itu ada di luar, bisakah aku meminta Watanabe untuk menangkapnya terlebih dahulu?" Ye Chen berkata, tentu saja tidak apa-apa untuk menangkapnya, tetapi membiarkan polisi menangkapnya sekarang jauh lebih tidak menyenangkan daripada membiarkan dia masuk dan kemudian menangkapnya secara langsung, bukan?" Mitsui Ryotaka mengepalkan tangannya dan berkata dengan santai, Tuan Ye benar. Jika dia mengira akan masuk dan melihat mayatku, dan ternyata dia melihat bahwa aku masih hidup, itu pasti akan menjadi kejutan yang tidak akan pernah dia bayangkan." Setelah mengatakan itu, Mitsui Ryotaka bertanya lagi, Tuan Ye, sekarang setelah bahayanya berlalu, apakah Anda ingin saya meminta helikopter untuk mengirim Nona Svet kembali ke istana? Ye Chen bertanya balik, bagaimana bahaya bisa dihilangkan jika bunga kegelapan belum dihilangkan? Kalau pengawalmu ingin menghasilkan 1 miliar ini, bisakah kau mengendalikannya? Itu benar. Mitsui Ryotaka menghela nafas dan bertanya padanya, lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan Ye? Tawana juga khawatir. Jika bunga kegelapan tidak terselesaikan, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhku. Anda baru saja mengatakan bahwa kita hanya bisa menggunakan metode kedua. Saya masih tidak tahu apa metode kedua itu. Bersambung.